Sahabat inovasi tani, ketika padi sudah mulai keluar malai, kita merasa senang, bahagia, yang artinya sebentar lagi akan masa panen. Namun sahabat perlu ingat, perlu ketahui, dan perlu melakukan dan menerapi beberapa hal yang akan kita bahas sebentar lagi. Karena kalau seandainya sahabat tidak melakukan hal-hal ini ketika padi mulai keluar malai atau masa bunting kecil, maka secara otomatis untuk panennya kebiasaannya kurang dikarenakan pengaruh terhadap pengisian. Walaupun malainya panjang sampai sesiku, tetap menjadi momok yang menyebabkan gagal panennya kita dan para sedulur-sedulur tani kita yang lainnya. Jangan lupa dukung selalu channel ini berkembang ya sahabat, dengan like, share, dan subscribe channel ini. Oke sahabat inovasi tani, hal yang wajib sahabat perlu dan ketahui ketika padi kita sudah mulai keluar malai, yaitu mengkondisikan air jangan sampai kurang. Karena ketika masa bunting atau bunting kecil sampai masa merunduk, dia sangat membutuhkan air sebagai acuan untuk memasak atau fotosintesis bagi daunnya dan menyimpan makanannya dalam bulir-bulirnya. Sahabat ya, ini perlu sahabat perhatikan. Jangan nanti ketika padi sudah mulai keluar malai, sahabat inovasi tani langsung mengeringkan lahannya. Itu salah. Ya. Kemudian ketika sudah mulai keluar malai, sahabat jangan meninggalkan padi kita begitu saja. Tapi harus kita kontrol minimalnya 2 hari sekali. Kita melihat apakah ada hama walang sangit atau tidak. Kalau memang ada hama, silahkan langsung di-spray dengan aplikasi yang dianjurkan oleh BPP setempat atau dengan pengalaman sendiri. Dan kondisikan kalau memang tidak ada hama ketika padi sedang terjadi penyerbukan, jangan dilakukan penyemprotan. Karena ini merupakan pantangan. Kalau tidak akan menjadi nanti seperti ustilagu atau bulirnya tidak terisi. Ya, tapi kalau seandainya ada serangan hama, misalnya seperti walang sangit, itu wajib dilakukan penyemprotan. Dan sebaiknya sahabat, ketika padi sudah seperti ini atau masa bunting kecil, itu tambah aplikasi pupuk yang banyak dengan unsur kalium, karena sangat dibutuhkan oleh padi kita ketika padi kita sedang bunting seperti ini, supaya padi kita pengisiannya full. Baik kaliumnya ditabur ataupun dispray silahkan. Kalau memang tidak ada yang khusus kalium, boleh pakai jenis pupuk-pupuk yang memang ada unsur kaliumnya lebih banyak. Ya. Kemudian jangan lupa untuk lakukan penyemprotan pengisian. Minimalnya 1 kali, maksimalnya terserah ya sahabat. Baiknya itu lakukan penyemprotan pada bunting kecil, kemudian pada ketika padi mulai merunduk, kemudian ketika sudah mulai menguning sekali lagi. Ya, kalau memang padi itu sulit untuk pengisiannya, maka lakukan minimalnya 10 hari sekali dengan menggantikan aplikasi-aplikasi sebagai amunisi untuk pengisian. Ingat, pengisian ini enggak mesti membeli yang khusus pengisian. Boleh saja kita cukup membeli yang namanya fungisida dan lakukan penyemprotan sesuai dosis, sesuai takaran yang dianjurkan oleh BPP dan penyuluh pertanian kita. Ingat, baiknya aplikasinya itu dengan Gandasil B, kemudian dengan amunisi seperti Polikur, seperti Amistartop, seperti bom padi dan lain-lainnya, juga di aplikasi dicampur dengan KNO3 atau MKP dengan dosis
yang sesuai, jangan sampai lebih dosis. Oke, itulah sahabat yang perlu diperhatikan ketika padi kita sudah mulai keluar atau mulai bunting kecil. Dan ingat satu lagi hama yang paling sangat merugikan petani, yaitu hama serangan udara, yakni burung pipit. Maka jelilah dan perhatikan, jangan tinggalkan padi kita ketika padi kita sudah mulai bunting, sudah mulai keluar malai. Ingat selalu mengontrol dan lakukan inovasi-inovasi yang menyebabkan hasil panen kita lebih meningkat. Salam inovasi tani.